katakan Tuhan buat penyembahan-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Ya Yesus. Melawat setiap hati kami ya Tuhan. Menyembuhkan setiap sakit kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan Tuhan dibagikan oleh Bapak Gembala, biarlah bertumbuh dalam iman kami ya Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, tentu pagi hari ini kita merasakan bagaimana Tuhan melawat kita di dalam pujian penyembahan kita. Amin. Saya percaya waktu Bapak Ibu serius menyembah Tuhan, maka ada hadiratnya yang berkarya atas hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini saya sudah siapkan dengan satu judul, tanggalkan reputasi dan gengsi. Katakan tanggalkan reputasi dan gengsi. Tanggalkan reputasi dan gengsi. Haleluya. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu semua akan menghalangi kemajuan kita, kedekatan kita, bahkan menghalangi setiap yang baik datang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita tanggalkan reputasi kita, jabatan, tingkatan ekonomi kita, ataupun kedudukan kita. Amin. Mari kita tanggalkan semuanya. Gengsi kita tanggalkan semuanya. Karena itu akan mengganggu kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kita akan hitung-hitungan, kita akan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi orang yang menghalangi pergerakan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Totalitas kita mengiring Yesus akan menjadi terganggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita lihat dulu, kita belajar dari seorang orang panglima dari Aram pada saat itu yang bernama Naaman. Begitu luar biasa kedudukannya sehingga di awal-awal dia gengsi, dia mempertahankan kedudukannya sehingga dia tidak mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian bahwa Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Wow, luar biasa. Kita lihat kisahnya bahwa Naaman ini seorang panglima yang gagah perkasa. Dan bukan hanya terpandang di antara masyarakat atau anak buahnya, tetapi di atasannya atau dalam raja sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan sangat-sangat menyayanginya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Karena seorang Naaman. Karena seorang yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ada masalah, persoalan yang dihadapinya, yaitu dia sakit kusta. Wow. Ini penyakit yang mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dia harus bergumul, dia harus berjuang. Karena pada akhirnya orang yang sakit kusta itu dipandang najis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu akan disingkirkan, diasingkan.
Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Naaman ini jelas-jelas bukanlah sembarangan orang, jelas bukan sembarangan Yes. orang. Ya, dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Reputasinya juga baik di mata masyarakat. Di awal saya katakan dia seorang panglima yang dihargai oleh banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, arti Naaman saja kalau kita boleh tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah menyenangkan, sedap. Wow, dari arti namanya saja sudah enak dengarnya, iya kan? Arti namanya aja sudah menyenangkan dan sedap. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat disayangkan kalau kita lihat apa yang dialaminya, kesuksesan dan kegemilangannya pada saat itu ya, dalam karir menjadi tidak berarti apa-apa Bapak Ibu, karena memang dia mengalami sakit kusta. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sering terjadi Bapak Ibu. Waktu kita ada uang, ada segalanya, tetapi kalau ada masalah persoalan dalam hidup kita, sepertinya semuanya tidak ada artinya. Ya. Apalagi tentang penyakit. Kita punya harta yang berlimpah, kalau kita sakit, dan sakit itu sakit yang mengerikan, maka seolah-olah kita itu seperti tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita rindukan bahwa waktu kita diberkati kita sehat, amin. Waktu kita diberkati kita juga bahagia. Amin. Karena banyak orang diberkati tidak bahagia. Banyak orang yang diberkati tapi sakit. Hari ini Bapak Ibu dialami oleh Naaman ini situasi yang gak enak ya. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana perasaan Naaman pada saat itu ya. Penyakit membuatnya tidak berdaya. Dia harus menyembunyikan diri. Dia harus mengasingkan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat selanjutnya apa kisah yang kita boleh pelajari di sini, bahwa pada zaman-zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penyakit kusta akan dikucilkan. Kalau dikucilkan itu berarti sudah dianggap sampah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dibuang dari masyarakat. Artinya yang tadinya kedudukannya tinggi itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Bukan hanya masyarakat tapi keluarga sendiri juga akan membuangnya, akan mengasingkannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kita katakan bahwa karena uangnya banyak ya udah enggak apa-apa deh, nggak bisa. Karena peraturannya waktu itu memang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesaksian seorang gadis kecil, ada seorang gadis kecil yang tak lain adalah pelayan istrinya. Jadi pelayan istri daripada Naaman ada anak kecil, ya kan? Ada anak kecil. Ya, dikatakan Naaman datang kepada Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Dia berkata bahwa Naaman, pergilah engkau kepada yang namanya Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Karena anak kecil ini ada mengalami ataupun pernah mendengar ataupun mungkin sudah tersebar bahwa Elisa itu adalah tabib ataupun nabi yang bisa menyembuhkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Naaman menurut enggak? Nurut dia, nurut. Naaman itu mengikutinya karena memang seperti itu, waktu kita sakit dan kita butuh kesembuhan, apapun orang bilang pasti kita lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sangkanya ataupun Naaman ini berpikir bahwa abdi Allah itu ataupun Elisa akan berdoa kepada Naaman sambil menumpangkan tangan di atas tubuhnya yang sakit itu. Dia berpikir seperti itu. Seperti yang kita lakukan, iya kan, kalau ada yang sakit, kita datang, kita tumpang tangan. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Naaman. Waktu dia datang ke Elisa, saya datang ke sana didoakan, sembuhkan, kira-kira seperti itu. Ya, tetapi melalui seorang suruhannya, ya, ada suruhan daripada Elisa pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bujangnya, ya. Elisa memberikan perintah kepada Naaman. Jadi Elisa tidak bertemu dengan Naaman, tetapi melalui bujangnya ataupun bisa dikatakan pegawainya ataupun anak rohaninya.
ya datang menemui Naaman. Dikatakan demikian bahwa dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 dikatakan pergilah mandi. Nah, kira-kira seperti itu yang dipesankan Elisa kepada bujangnya, dan bujangnya berkata kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi waktu Naaman mendengarkan itu, ya, dia menjadi gusar dan dia kecewa. Karena dia tidak bertemu dengan, yang pertama dia tidak bertemu dengan Naaman, tidak bertemu dengan Elisa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disuruh dia untuk pergi mandi 7 kali itu adalah di satu sungai yang namanya Sungai Yordan. Dan bisa dikatakan sungai itu tidaklah sebersih yang dipikirkan oleh Naaman. Sebab sungai itu adalah sungai yang kotor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia sebagai orang terhormat, terpandang, dia merasa tidak cocok ataupun bukan itu tempatnya untuk dia mandi. Kenapa enggak suruh di kolam yang lain? Kenapa harus di situ? Kan kira-kira seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 12 dikatakan bahwa ini adalah perkataan daripada Naaman, ya. Bukankah Abana dan Paspar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Artinya Naaman sedang membandingkan, kenapa harus di situ? Kenapa tidak di sungai yang lain ada yang lebih baik gitu loh, ya kan? Sehingga harga dirinya Naaman itu tidak jatuh, kira-kira seperti itu. Dia gengsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab dia orang terhormat disuruh mandi di sungai Yordan. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ belum ada penundukan diri. Naaman tidak ada penundukan diri, tidak ada kerendahan hati, dan gengsinya sangat tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, Naaman Saudara sekalian, bukan ke sungai Yordan, yang artinya sangat keruh. Jadi pada saat itu adalah sungai Yordan itu sungai yang sangat keruh. Artinya tidak jernih Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk kotor lah kira-kira seperti itu ya. Tidak steril. Kira seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat di sini yang dikatakan oleh Naaman ini sungai Abana dan Paspar. Ini saya ambil artinya, ini diartikan adalah keahlian, kehebatan dan pengetahuan manusia. Artinya kenapa tidak dengan keahlian, kehebatan, pengetahuan Elisa dia melakukan kesembuhan kepada saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dipikirkannya. Kenapa harus di sungai Yordan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Naaman tidak mengerti apa itu sungai Yordan. Saya lihat arti daripada sungai Yordan itu adalah sungainya Tuhan. Amin. Artinya kuasa Tuhan ada di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi penghalang kesembuhan pada saat itu kepada Naaman. Sehingga dia dengan panas hati pergi berpaling meninggalkan bujangnya ataupun pesuruh yang disuruh oleh Elisa pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang tidak membuat dia mengalami mujizat. Sehingga dia pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami masalah yang berat, ini kita harus perhatikan. Ketika kita mengalami masalah yang sangat-sangat berat, kita seringkali berpikir bahwa kepintaran dan kehebatan manusia, kecanggihan ilmu kedokteran itu pasti dapat melepaskan kita dari masalah. Itu terkadang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita ada gengsinya. Ya, hati kita tetap tertutup buat Tuhan, buat mujizat itu sendiri. Makanya terkadang kalau kita, siapa yang mau didoakan?
Terkadang ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang berpikir aku bisa selesaikan masalahku. Ya. Tetapi disinilah kelemahan-kelemahan kita, disinilah gengsi kita. Tetapi saya melihat orang yang rendah hati, yang tidak gengsi. Waktu kita katakan siapa yang didoakan, mereka langsung maju ke depan, tidak lihat kiri kanan. Mereka angkat tangan dan mereka mengalami mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu penghalang mujizat adalah harga diri kita yang tidak bisa kita turunkan, gengsi kita yang tidak bisa kita turunkan. Itu yang membuat kita tidak mengalami pemulihan. Itu yang tidak membuat kita menjadi lepas dari masalah itu, Bapak Ibu ya. Dan kita juga sering beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang atau kekayaan. Itu terkadang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita mulai melihat, kita mulai menilai, kita mulai gengsi, kita mulai tinggi hati. Ini yang membuat masalah kita sulit untuk diselesaikan. Ya. Namun nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat hari-hari ini kepintaran, kehebatan, uang, kekayaan itu tidak selamanya Bapak Ibu ya. Tidak selamanya bisa menolong hidup kita. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita berkata saya punya segalanya, tetapi tidak selamanya. Memang semuanya itu penting, perlu, tetapi bukan selamanya itu menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami mujizat. Amin. Haleluya. Orang yang mengalami mujizat waktu dia datang ke sungainya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kisah ini memang kita harus selesaikan bahwa di dalam apa yang dialami Naaman, waktu dia berpaling dan tidak mau mandi 7 kali di sungainya Tuhan, yaitu sungai Yordan, dia tidak mengalami mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia menyadari dan dia mulai ambil langkah, ya kan, daripada dia sakit, daripada dia dikucilkan orang, akhirnya dia mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menanggalkan gengsinya, harga dirinya, reputasinya untuk satu kesembuhan. Maka apa yang terjadi? Waktu dia mandi di sungai itu, sungai yang keruh itu, sungai yang dianggapnya satu hal yang rendah dalam dirinya, waktu dia melakukannya dengan serius, maka apa yang terjadi? Waktu 7 kali dia mandi di sana, dia mengalami kesembuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini ya, tidak mudah memang mempercayai kuasa Allah, kuasa ilahi, mujizat itu. Karena manusia lebih mempercayai hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Ya, semburan dukun, ya kan, yang begitu, itu orang lebih percaya daripada tompang tangan hamba Tuhan. Ya kan, orang lebih percaya minum minuman ramuan ataupun hal-hal yang medis daripada apa yang dikatakan firman. Jadi ini sebenarnya yang membuat kita tidak mengalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya. Akhirnya apa yang terjadi waktu Naaman menyadari bahwa dia harus sembuh dan dia harus melakukan itu, dan ternyata dia lakukan, apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada sifat-sifat Naaman ini dalam diri kita. Mari kita buang itu semua. Gengsi kita, ya. Ketidaktundukan kita kepada pemimpin, yang kita mau menyamai pemimpin, yang mau kita lebih hebat dari pemimpin, ataupun mungkin kita lebih hebat daripada Tuhan menurut kita karena kita punya segalanya. Saat ini tanggalkan, tanggalkan semua, tunduk saja kepada otoritasnya Tuhan. Siapapun yang Tuhan pakai untuk menegur kita, siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, aminkan itu, lakukan itu, karena disitulah terletak mujizat itu. Amin. Seperti Naaman mengalami mujizat, akhirnya dia sembuh. Dan kita juga kalau menanggalkan gengsi kita, melepaskan reputasi kedudukan kita, kita datang bersujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya mujizat demi mujizat akan kita alami dalam setiap apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak.